Nah, Banten Prani yang kaitannya erat dengan Rejang Renteng di Dukuh itu adalah suatu sesajen upakara yang mana dibuat itu berdasarkan dari sarul makhluk hidup. Rangkaian daripada kegiatan Aci Rejang dan Meperani itu pertama-tama diawali mulai dari H-2, yaitu 2 hari sebelum kegiatan Aci Rejang kegiatannya, yaitu kerama di sini mempunyai kewajiban membuat sarana-sarana seperti sarana upacara yang mendukung tentang Aci Rejang dan Perani. Nah, di sini dikerjakan secara gotong royong, baik kerama yang laki-laki maupun kerama yang perempuan. Nah, untuk sehari sebelum hari H, artinya hari Minggu kegiatan sudah dimulai sekitar pukul 13. Ya, sudah mulai ada kegiatan di Pura Penataran, yaitu penyelenggaraan Aci Rejang Alit yang diawali dengan ngatur piuning di Pura Penataran dan sekaligus Lori de Betare, Dunang de Betare. Yang pada intinya prosesinya dalam kegiatan itu adalah pertama adalah Jero Mangku itu melaksanakan kegiatan upacara sebagaimana mestinya, dilanjutkan dengan Rejang Renteng Alit beberapa putaran di pura. Nah, dan pada saat itu juga kerama Banjar lanang dan generasi-generasi yang muda yang penerus itu melaksanakan kegiatan untuk memancing ikan di kolam yang sudah disediakan oleh leluhur kita, yaitu di sana sudah diwariskan sebuah kolam besar di areal pura, di dalam areal pura. Di sana sudah merupakan suatu tradisi bahwa setiap odalan atau Aci Rejang ini diberikan kesempatan kepada kerama Banjar itu untuk mengambil ikan di kolam tersebut. Dan untuk daging perani, yaitu berupa ikan maupun yang lainnya. Nah, itu istilahnya istilah jaton. Jaton dalam artian ya supaya ada perwakilan dari fasilitas yang disediakan di pura. Nah, kekurangannya bila mana itu dianggap kurang, belum mencukupi, ya itu bisa dicari di tempat lain. Yang jelas yang ditekankan di sini adalah sarul perani itu adalah berupa ikan dan tumbuh-tumbuhan. Bersamaan dengan usainya Aci Rejang Alit di Pura Penataran, warga yang mencari ikan sebagai bahan Banten Prani dimasak di rumah masing-masing. Ada yang digoreng, dibuat pepes, dibuat lonjong yang nantinya dipakai Banten Prani. Selesai pelaksanaan Aci Rejang Alit di Pura Penataran, dilanjutkan di Pura Banjar. Rejang itu akan dipentaskan lagi di Banjar seiring dengan ngiring di Betare ke Banjar. Nah, ini di Banjar, di sana dipentaskan beberapa putaran, lalu diadakan persembahyangan. Setelah itu acaranya menunggu acara hari H. Masalah pelaksanaan daripada Aci Rejang ini itu dilaksanakan sepatutnya 6 bulan sekali, yaitu pada hari Somowage Medangsia. Nah, itu ya Somowage Medangsia harinya, 6 bulan sekali. Tidak menentukan sasih di sini, yang jelas Somowage Medangsia itu dilaksanakan puja wali ataupun odalan Rejang Renteng di Banjar, yang selanjutnya dilanjutkan dengan Praning. Ketika mentari menyongsong di ufuk timur, pada puncak hari pelaksanaan Aci Rejang dan Prani, kerama laki-laki kembali ngayah gotong royong membuat sarana upakara. Sarana upakara yang dibuat adalah berbagai olahan dari daging babi. Hari masih pagi, kerama sudah bahu-membahu bergotong royong. Ada yang membuat bumbu, menusuk daging sate, maupun yang membakar sate yang nantinya akan dibuat daging ajang.
ada tetenger berupa kentongan atau suaran kulkul. Nah, datanglah kerama lanang ke Banjar dengan membawa persiapan-persiapan, yaitu seperti misalnya membawa kayu bakar atau sang, daun, dan alat-alat yang lainnya seperti tamas. Nah, itu wajib masing-masing kerama melaksanakan kegiatan itu. Nah, lanjut pada saat itu adalah mengerjakan daging prani yang merupakan jejaton dari Banjar, yang merupakan satu rangkaian itu berupa tamas yang di dalamnya ada olahan yaitu 5 jenis olahan, dan ditambah lagi dengan ada berupa daging babi yang dibentuk seperti segitiga di sana, 1 batang sate ataupun jatah kalau istilahnya. Nah, itu dan urutan Ada sebuah olahan, dalam olahan tersebut ada daging yang berbentuk segitiga. Nah, potongan yang berbentuk segitiga memiliki makna bahwa manusia memiliki 3 kemampuan dalam kehidupan yang disebut dengan tripremana, yaitu tumbuh berkembang, bertutur suara, dan punya pemikiran. Dengan memiliki tripremana yang dimiliki manusia, diharapkan mampu mengantarkan dirinya menjadi orang yang bermartabat, berbudaya untuk mencapai peradaban. Jadi bentuk prani dapat kami jelaskan bahwa yang pertama itu adalah ada dulang. Nah, dulang ini adalah melambangkan jadi bentuk bumi. Bentuk bumi, kemudian di atas dulang itu ada taledan, jadi menyatu dengan dulang ini, artinya pengertiannya bahwa di bumi bersama keseluruhan daripada struktur tanah dan tingkat kesuburan tanah. Nah, kemudian di atas itu barulah kita pasang secara begitu beraturan menurut seni dan budaya setempat tentang hasil-hasil pertanian tadi. Dan kemudian ada juga beberapa jenis yang merupakan produk lokal pertanian di sini, seperti dari sektor pertanian dalam arti pemeliharaan ikan. Nah, di sini ada juga ikan-ikan yang bisa kita tampilkan di dalam membentuk prani. Nah, kemudian tampilan daripada ikan-ikan di sini adalah bisa nanti dalam bentuk gorengan, dalam bentuk pepes, maupun dalam bentuk tun. Kemudian di samping itu, dalam bentuk biji-bijian hasil pertanian ini, jadi bentuk alam bisa kita langsung pasang secara alami, ada juga kita proses. Seperti biji-bijian umpamanya, ya, jadi biji-bijian yang berupa beras, itu kita olah menjadi ketupat. Kemudian ada juga dalam bentuk biji-bijian yang kita tampilkan dalam bentuk jajan, ya. Ada jajan yang berwarna putih, merah, dan hitam. Nah, ini adalah melambangkan bahwa jadi kita sangat menjunjung tinggi manifestasi Tuhan dalam bentuk Trimurti. Jadi Trimurti dalam fungsinya adalah beliau sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, demikian juga bentuk-bentuk yang lainnya itu adalah aksesoris-aksesoris yang melengkapi adalah sebuah hasil produksi pertanian. Jadi aneka ragam yang kita tampilkan ini adalah melambangkan tingkat kesyukuran dan kemakmuran yang dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, disinilah kita perlunya untuk memberikan puji syukur kepada Tuhan dengan menampilkan seluruh hasil-hasil bumi yang ada di wilayah seputaran kita. Jadi kita sudah sewajarnya, sudah semestinya kita mengucapkan puji syukur kepada Ide Sang Hyang Widi-Wasa, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam bentuk persembahan. Persembahan ini yang disebut dengan prani, yang mengambil isi tentang hasil-hasil produksi pertanian, termasuk ikan yang di dalamnya. Ya. Nah, inilah rasa syukur kita hadapan Tuhan Yang Maha Esa, hingga dengan demikian melalui upacara ritual ini kita tetap memohon kepada beliau agar kemakmuran yang dianugerahkan kepada kita terus berlanjut tanpa putus-putus.